Ada 4 patokan yang harus kita pakai dalam membuat definisi. Agar apa kawan-kawan? Agar kita terhindar daripada pembuatan definisi dari sifat apa? Sifat kekeliruan. Maka beberapa patokan ini menjadi rujukan dalam diskursus bukunya Mundiri dalam pembahasan kajian definisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Kawan-kawan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi cerita buku, khususnya pada pembahasan tentang definisi. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang bagaimana membuat definisi, unsur-unsurnya seperti apa, yaitu ada jenis dan sifat pembeda. Maka pada kesempatan kali ini kawan-kawan dimanapun berada, maka kita akan masuk dalam bagaimana membuat satu patokan dalam sebuah definisi. Jadi setidaknya ada 3 patokan, ada 4 patokan yang harus kita pakai dalam membuat definisi. Agar apa kawan-kawan? Agar kita terhindar daripada pembuatan definisi dari sifat apa? Sifat kekeliruan. Maka beberapa patokan ini menjadi rujukan dalam diskursus bukunya Mundiri dalam pembahasan kajian definisi. Ada aturan-aturan yang kemudian harus dipakai untuk menghindari kekeliruan dalam pembuatan definisi. Patokan yang pertama kawan-kawan, definisi itu tidak boleh lebih luas atau lebih sempit daripada konotasi kata yang mau kita definisikan. Definisi itu yang pertama patokan tidak boleh luas. Misal, merpati adalah burung yang dapat terbang cepat. Maksud daripada luas ini adalah banyak burung juga bisa dapat terbang yang luas, tidak hanya merpati. Ini luas sekali definisinya. Jadi mencakup tentang jenis dan sifat pembeda, sifatnya terlalu luas karena tidak hanya burung merpati saja yang terbangnya cepat. Atau misal negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai peraturan-peraturan. Ini sifatnya masuk dalam definisi yang luas. Manakala banyak organisasi masyarakat mempunyai peraturan-peraturan tapi bukan negara. Ini kan satu definisi yang cakupannya luas. Atau misal pidato, definisi kata pidato adalah cara untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata. Jadi ini sangat luas sekali. Tidak hanya pidato yang kemudian menjelaskan atau mempengaruhi orang dalam kata-kata. Banyak sekali cara untuk mempengaruhi orang lain dengan kata-kata, tetapi bukan pidato. Ada banyak. Ini definisi yang terlalu luas. Patokan yang pertama tidak luas dan tidak boleh sempit. Sempit misal definisi yang terlalu sempit ini, misal kursi adalah tempat duduk yang dibuat dari kayu, bersandaran dan berkaki. Pertanyaannya terus, bagaimana dengan kursi yang tidak terbuat dari kayu? Ini satu definisi yang terlalu sempit. Kemudian contoh lain misal yang menunjukkan definisi terlalu sempit. Jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Berarti kalau misal kita mau mengakui kelebihan lawan, itu berarti termaksud sikap jujur. Bagaimana kalau kita mengakui sifat lawan? Ini kan jujur adalah sikap mengakui kesalahan sendiri. Ini terlalu sempit dalam definisi jujur. Atau
contoh lain yang definisi sempit adalah kekayaan adalah hasil pertanian yang dapat disimpan. Oh, ini terlalu sempit. Manakala kita tahu banyak selain hasil pertanian bisa disebut kekayaan. Banyak yang selain pertanian itu bisa disebut juga sebagai kekayaan, kira-kira. Itu dua definisi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, definisi patokan pertama itu definisi tidak boleh luas, lebih luas atau lebih sempit dari konotasi yang kita definisikan. Patokan yang paling penting adalah jenis dan sifat pembeda. Dan sifat dan jenis pembeda ini kemudian tidak boleh lebih luas dan tidak boleh lebih sempit. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, kawan-kawan, definisi tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata yang kita definisikan. Misal, wajib adalah perbuatan yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Ini kan mencoba mendefinisikan kata yang coba kita definisikan. Kafir adalah orang yang ingkar. Merdeka adalah dalam keadaan bebas. Ini kan salah satu definisi yang coba menggunakan kata yang didefinisikan. Ingkar itu kan kafir, merdeka itu kan bebas. Jadi itu dilanggar, atau dalam bahasa logika itu disebut definisi sirkuler atau tautologi atau berputar atau tahsilul hasil. Itu dilarang. Namun perlu diketahui kawan-kawan, tidak semua pengulangan dalam definisi itu melanggar patokan ini. Ada beberapa pengulangan yang diperbolehkan. Misal, amalan wajib adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan diberi sanksi bila ditinggalkan. Definisi kata ini kawan-kawan antara perkataan, amalan, hukum, dan ilmu sudah dianggap diketahui. Yang menjadi fokus perhatian kawan-kawan itu adalah wajib. Jadi amalan wajib itu adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan dan diberi sanksi siksa bila ditinggalkan. Jadi bukan pada definisi kata amalannya, tapi bagaimana kata wajibnya yang kita perhatikan. Atau contoh, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal. Jadi bukan hukumnya yang kemudian kita lihat dalam definisi, tapi warisnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia dalam mencapai kemakmuran. Bukan kata ilmu yang kita lihat, karena sudah kita anggap kita tahu, tetapi bagaimana kita fokus perhatian pada kata ekonominya. Itu kira-kira yang perlu diperhatikan dalam pembahasan definisi dalam patokan yang kedua. Itu tidak boleh menggunakan kata yang kita definisikan. Wajib itu harus dikerjakan, kira-kira begitu. Kafir itu orang yang ingkar. Itu kira-kira. Kemudian kawan-kawan dimanapun berada, masuk ke yang ketiga, yaitu patokan yang ketiga itu definisi tidak boleh memakai penjelasan yang justru membingungkan. Jadi definisi tidak boleh membuat orang bingung. Jadi dalam maksud ini, definisi ketika melanggar patokan ini, maka membuat satu kata itu makin tidak jelas. Yang mana orang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan konotasi dan denotasi. Artinya menggunakan kata yang kemudian tidak dipakai oleh khalayak umum. Ya, tadi sifat pembeda sama jenisnya itu tidak dipakai di kalangan umum. Arti bahasa dengan bahasa plastik. Contoh misal menggunakan bahasa plastik itu seperti sejarah adalah samudra pengalaman yang selalu bergelombang tiada putus-putusnya. Jadi maksud ini
definisi yang hanya dimengerti oleh ahli saja itu kira-kira. Kehidupan adalah sepotong keju. Itu kira-kira seperti apa? Itu salah satu penggunaan bahasa-bahasa plastik yang mana makin membingungkan orang. Sedekah adalah pintu surga. Jadi ini semakin membingungkan orang dalam pembuatan definisi. Jadi ketika sah saja, cuman orang yang kemudian menggunakan ini bukan kemudian menjelaskan kepada seseorang itu maksud kata yang pengen dia sampaikan, tetapi semakin membingungkan orang. Jadi harus perlu dilihat patokan yang ketiga ini. Kemudian yang terakhir kawan-kawan, definisi tidak boleh menggunakan bentuk negatif. Nah, ini mungkin pada umumnya yang menjadi patokan, manakala misal contoh benar adalah sesuatu yang tidak salah. Ini kan negatif daripada penggunaan kata yang negatif, definisi yang negatif. Jadi harus diperhatikan biar apa? Terhindar dari kekeliruan. Indah adalah sesuatu yang tidak jelek. Miskin adalah ketiadaan tidak kaya. Jadi ada pun beberapa keadaan yang bisa menggunakan definisi dalam bentuk negatif. Misal contoh orang buta. Orang buta itu kalau dalam definisi itu orang yang indera penglihatannya tidak berfungsi. Jadi selama kita masih bisa mengusahakan untuk menolak kata definisi yang negatif, kita tidak boleh menggunakan negatif. Jadi usaha-usaha ketika memang tidak ada penggunaan kata negatif bisa kita gunakan, tetapi berusaha untuk mencari penggunaan-penggunaan yang bersifat negatif, definisi yang menjelaskan tentang negatif. Itu kawan-kawan dimanapun berada, ada 4 patokan dalam pembuatan definisi agar terhindar daripada kekeliruan-kekeliruan. Membuat definisi dalam sesuatu yang keliru, kira-kira keliru dalam beberapa aspek. Tadi ada 4. Definisi yang tidak boleh luas, definisi tidak boleh lebih sempit, tidak boleh lebih luas. Kemudian yang kedua definisi itu kemudian tidak boleh menggunakan kata yang kita definisikan. Kemudian yang ketiga, kata itu harus tidak boleh membingungkan orang. Penjelasan kata sifat dan kata pembeda itu tidak boleh membingungkan orang. Dan keempat, kata yang kita definisikan tidak boleh menggunakan bentuk yang negatif. Itu saja kawan-kawan. Pembuatan definisi hanya punya 2 ciri khas, yaitu dilihat dari jenis dan sifat pembeda. Itu dalam kerangka definisi dalam diskursus bab yang ketiga dalam bukunya Mundiri. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan klasifikasi dalam diskursus buku logikanya Mundiri. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan saran silakan komentar. Selalu terbuka dalam dialek ya wabil khusus. Itu saja. Billahi fissabillah fastabiqul khairat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan cinta saya tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.